Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku.
yang terkasih yang saat ini berbahagia di rumah saja. Kembali saya Christian C. Kita akan belajar bersama pada hari Minggu ini suatu kebenaran Alkitab di mana kita pada hari Kamis yang lalu telah memperingati apa Bapak Ibu? Ya betul, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini khotbah kita mengenai penolong yang lain atau another helper. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kabar Bapak Ibu setelah kenaikan Tuhan Yesus telah kita peringati? Saya yakin dan percaya di antara kita semua telah merasakan impartasi pada saat kita melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan. Karena pada saat kenaikan Tuhan Yesus itu, saat itu pula Yesus menyediakan tempat bagi Bapak Ibu Saudari yang ada di rumah dan tentu saja saya sendiri, di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran mengenai hal tersebut. Jadi setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bagaimana dan apa yang terjadi dengan para murid? Tentu saja ini merupakan suatu pertanyaan yang indah untuk kita pelajari bersama. Kita akan belajar di dalam kitab Injil pasal yang ke-14 ayat ke-16 sampai ke-18. Jadi saya akan menggunakan pendekatan konteks dekat, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal yang 14 ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Baik, kita akan berhenti di ayat 16 dulu. Bapak Ibu yang terkasih, penolong yang lain di sini di dalam bahasa Yunani-nya menggunakan kata parakletos. Nah, parakletos ini bila diterjemahkan dapat berarti penolong atau pembela atau penghibur. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, setelah kenaikan Yesus, sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus telah berpesan pada para murid yang mana ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam Injil Yohanes pasal yang 14 ini mengenai Yesus akan meminta kepada Bapa penolong yang lain. Dikatakan di dalam New English Testament-nya, I will ask Father for another helper for you. Yesus akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain untuk membantu kita, untuk membimbing kita, untuk menolong kita, bahkan untuk menghibur kita. Bapak Ibu, rumah kami kebetulan ada di dekat pasar karena kami sekeluarga ada toko di dekat pasar dan kami setiap hari selalu bermainnya itu ya di pasar karena dekat pasar saja Bapak Ibu. Nah, pada saat saya usia kurang lebih 3 tahun karena kami dekat di pasar, saya itu biasa ikut mama untuk pergi ke pasar. Ya tentu saja kalau ke pasar ngapain Bapak Ibu sekali? Ya betul, belanja Bapak Ibu ya. Jadi yang jelas ke pasar pasti belanja, bukan hanya untuk jalan-jalan ya. Nah, singkat cerita pada saat usia 3 tahun tadi, saya itu selalu, namanya anak kecil ya Bapak Ibu ya, selalu pegang tangan mama. Dan yang terjadi pada suatu hari, karena saya tolak-tolak lihat banyak mainan yang indah-indah di sekeliling saya, dan pemikiran saya sudah pegang tangan mama saya. Dan ternyata Bapak Ibu, setelah saya toleh ke tangan yang saya pegang, bukan tangan mama saya Bapak Ibu, dan itu tangan orang lain. Dan karena anak balita Bapak Ibu, langsung saya menangis dan saya merasa ditinggalkan. Bapak yang terkasih, ketika peristiwa kenaikan Yesus terangkat ke surga, ini pula perasaan ditinggalkan ini pula yang dialami oleh para murid saat itu. Ketika orang yang menginspirasi kita, ketika orang yang sangat berpengaruh dalam hidup kita, ketika orang yang sangat mencintai kita meninggalkan kita, rasanya itu begitu hancur Bapak Ibu.
begitu ada suatu hal yang hilang dalam hidup kita, seakan-akan hidup kita menjadi tidak lengkap lagi. Bahkan di antara kita mungkin bila kita tidak kuat menanggungnya, kita mungkin merasa menjadi hidup kita ini merasa gak berguna lagi. Karena tidak ada orang yang sangat sayang sama kita dan menginspirasi hidup kita itu. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, di ayat yang ke-16 ini, mengapa Yesus sudah akan menubuatkan atau mengingatkan atau menginformasikan pada murid-muridnya bahwa dia akan meminta kepada Bapa penolong yang lain. Karena Yesus tahu jika Yesus tidak mempersiapkan para murid akan penolong yang lain ini atau para kletos ini, pribadi yang lain ini yang akan menolong para murid akan hancur. Para murid tidak lagi bertumbuh, tapi para murid akan mengalami suatu hubungan yang sangat jauh. Padahal apabila kita baca di Injil Yohanes pasal yang 14 ayat pertama sampai 14, di situ diceritakan Yesus menceritakan hubungannya yang begitu intim dan begitu dekat terhadap Bapa di surga. Dan setelah ayat 14 itu diceritakan bahwa Yesus akan meminta kepada Bapa penolong yang lain. Jadi apabila kita menempatkan diri kita seperti para murid pada saat itu, Bapak Ibu Saudariku, seorang yang bisa ngomong langsung sama Bapak di surga tiba-tiba harus meninggalkan para murid. Dan mereka, bayangkan, mereka sudah hidup selama 3 tahun bersama, yaitu Yesus dengan para murid. Saya yakin begitu dekat Bapak Ibu. Apalagi ketika mereka melakukan sebuah perjalanan, Yesus ada di situ dengan para murid, dan itu selama 3 tahun. Selama 3 tahun sudah merasa dekat, mereka diajar dengan begitu penuh inspirasi, penuh teladan hidup, di mana mereka tidak temukan pada orang lain, dan apalagi di situ dipenuhi dengan mujizat Tuhan dalam setiap pelayanan mereka. Dan ternyata mereka melihat sosok tersebut, pribadi tersebut harus terangkat ke surga. Jadi di ayat 16 ini menceritakan bahwa hubungan yang dekat itu akan hilang, akan harus diakhiri. Namun Yesus mempersiapkan para murid dengan para kletos akan diturunkan untuk membimbing, untuk menghibur, untuk menolong para murid, bahkan sampai kesudahan. Sekarang kita akan bahas yang ayat 17. Di ayat 17 saya akan bacakan bagi kita, yaitu Roh kebenaran, Spirit of Truth. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan ia akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu yang terkasih, di ayat 17 ini adalah penjelasan siapa pribadi yang disebut penolong yang lain atau another helper atau parakletos itu, yaitu Spirit of Truth, Roh kebenaran. Dan yang mungkin selama ini kita pelajari seakan-akan di dalam hidup kita sebagai seorang Kristen, mungkin kita terjebak di dalam pemahaman bahwa Roh Kudus itu hanya sebuah kuasa, sebuah impartasi, manifestasi. Salah, Bapak Ibu. Roh Kudus adalah seorang pribadi. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Dan Roh Kudus ketika dia datang ke dunia, diturunkan untuk menjadi parakletos, penolong, penghibur, pembimbing dalam hidup kita. Dunia tidak mengenal roh tersebut. Dunia tidak tahu pribadi tersebut, Bapak Ibu. Namun saya yakin dan percaya, Bapak Ibu saudara-saudariku kenal Roh Kudus itu. Amin Bapak Ibu. Dan begitu pula dengan saya. Dan pribadi inilah, sekali lagi, pribadi inilah
yang akan beserta dengan kita di dalam proses untuk menjadi seorang Kristen. Jadi pribadi Roh Kudus inilah yang akan ada di dalam proses kita to be a true Christian, untuk menjadi seorang Kristen yang sejati. Tanpa pribadi Roh Kudus, kita tidak akan mengaku bahwa Yesus adalah Allah. Dan ketika kita mengaku bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang bersama dengan kita, Roh Kudus inilah, setelah kita menjadi seorang Kristen, kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang secara manusia tidak dapat dikenal, secara manusia tidak masuk akal. Tapi bersama pribadi Roh Kudus, kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang tidak masuk akal bagi manusia. Amin Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya pengalaman bersama pribadi Roh Kudus ini, Bapak Ibu Saudaraku, lebih banyak daripada saya bisa jadi. Ketika tokomu sepi, tiba-tiba ada orang datang langsung pulang semua. Dalam artian beli dalam jumlah banyak. Ketika kita butuh uang untuk bayar sekolah, dihitung matematika nggak ada uangnya. Tiba-tiba ada saudaramu datang dan kirim bibit berkat buat kita. Ketika kita lupa belajar, ternyata ada suara dalam hati nurani kita dan memberikan jawabannya. Dan ternyata nilai kita tertinggi di kelas kita. Banyak hal-hal yang secara nalar logika manusia tidak masuk akal, Bapak Ibu. Dan ketika kita mengalaminya, Bapak Ibu, itu bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kita fasih lidah atau kita pandai atau kita cerdas, bukan Bapak Ibu. Tapi itulah salah satu apa yang dikerjakan Roh Kudus di dalam proses kita menjadi seorang Kristen, yaitu tubi. Dan Roh Kudus, sekali lagi, Roh Kudus inilah yang memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak akan dikenali oleh dunia, yang tidak dapat dipikirkan secara nalar manusia. Pribadi Roh Kudus inilah yang akan menyertai kita senantiasa sampai kita kembali ke surga. Amin Bapak Ibu Saudariku. Jadi ada 3 hal di dalam proses untuk menjadi Kristen ini tadi. Yang pertama, pribadi Roh Kudus inilah yang memampukan kita untuk mengakui Yesus adalah Allah. Dan yang kedua, pribadi Roh Kudus inilah yang akan menginsafkan kita dari tindakan-tindakan dan perbuatan dosa kita. Dan kita memiliki suatu kebiasaan, tindakan-tindakan baru yang di luar nalar kita. Dan itu bisa kita lakukan. Dan yang ketiga, pribadi Roh Kudus inilah yang akan menyertai hidup kita sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Amin Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya, pagi hari ini, apapun masalah yang kita hadapi, ketika kita yakin bahwa pribadi Roh Kudus itu ada beserta kita, apapun yang saat ini kita hadapi, engkau akan dimampukannya, engkau akan dikuatkannya, engkau akan dihiburkannya, untuk kita semua tampil sebagai pemenang terhadap masalah-masalah dalam hidup kita. Mari kita bersama masuk di dalam ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi kita Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih, saudariku yang ada di rumah saat ini, di ayat 18 ini adalah pesan eskatologis, yaitu pesan di mana Yesus akan datang kembali bagimu dan bagiku.
Namun sebelum kita membahas mengenai kedatangan Yesus kembali, di situ ada pembahasan yang menarik, di mana dikatakan Yesus tidak akan membiarkan kita menjadi yatim piatu. Yatim piatu di sini apa, Bapak Ibu? Yatim piatu secara rohani. Yesus tidak akan menjadikan engkau dan saya spiritually orphanage, di mana bila kita tempatkan diri atau kita analogikan seorang anak yatim piatu. Anak yatim piatu ini tidak ada orang tuanya, Bapak Ibu. Tidak ada yang mendidik dia di rumah. Tidak ada yang memberi uang saku setiap hari. Ini secara fungsional ya. Tidak ada yang mengingatkan ketika dia melakukan kesalahan. Nah, bagaimana Yesus tidak akan istilahnya itu akan memampukan kita untuk tidak menjadi yatim piatu secara rohani? Melalui para Parakletos ini, melalui pribadi Roh Kudus. Kita semua akan menjadi anak-anaknya. Kita tidak ditinggalkan menjadi seorang yatim piatu. Apabila saat ini hubunganmu terhadap Tuhan, hubungan saya terhadap Tuhan, kita merasa jauh sekali, kita merasa Tuhan tidak lagi peduli dengan kita, bisa jadi saat ini kau mengalami perasaan sebagai yatim piatu. Mungkin dengan COVID-19 ini engkau merasa tidak ada lagi orang yang menyayangi engkau. Engkau merasa tidak ada lagi yang berbeda engkau. Secara rohani bisa jadi engkau mengalami perasaan yatim piatu secara rohani. Namun kabar baiknya, hari ini Yesus mengatakan di ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yesus tidak akan meninggalkan Bapak, Ibu, saudariku yang ada di rumah, saya sebagai yatim piatu. Pribadi Roh Kudus senantiasa beserta dalam kehidupan kita, baik dalam suka dan duka, baik di dalam senang, baik di dalam kesedihan dan kesusahan. Pribadi Roh Kudus inilah yang senantiasa mengingatkan kita, mengisahkan kita, dan menghibur kita. Ketika orang lain tidak lagi peduli terhadap kita, pribadi Roh Kudus ini senantiasa ada beserta kita dan di dalam kita. Amin, Bapak Ibu. Dan di ayat 18b dikatakan di situ, aku datang kembali kepadamu. Sekali lagi, janji Yesus pada para murid pada saat itu juga berlaku bagi kita hari ini, bahwa Yesus akan kembali untuk Bapak, Ibu, saudariku, untuk saya. Amin. Di dalam ketidaklayaan kita, di dalam keberdosaan kita, ayat 17 tadi dengan jelas diutarakan bahwa secara manusia tidak mungkin, dunia tidak mengenal pribadi Roh Kudus ini atau karyanya, yaitu Spirit of Truth, Roh kebenaran ini. Namun Bapak Ibu, ingatlah bahwa Roh Kudus ini ada di dalam prosesmu menjadi seorang Kristen. Roh Kudus itu sudah ada di dalammu, di dalamku. Dan Roh Kudus itu bekerja bersama dengan kita setiap hari. Jadi setiap produk perkataan kita, setiap produk pemikiran kita, setiap hal-hal yang kita alami, Roh Kudus ada bersama dengan kita. Karena apabila saat ini engkau mulai ragu terhadap keselamatanmu, di ayat 18 ini dikatakan kembali bahwa Yesus akan kembali untukmu dan untukku. Jangan takut, jangan gelisah. Apapun yang kita hadapi, kita akan mengalami family reunion bersama Yesus di surga.
Karena Yesus kembali untukmu dan untukku. Jadi apa yang kita dapati dan apa yang perlu kita refleksikan hari ini Bapak Ibu, setelah Yesus naik ke surga, itu bukan akhir dari kekristenan Bapak Ibu. Kenaikan Yesus ke surga adalah awal hidup baru bagi kita semua sebagai orang percaya. Karena pribadi Roh Kudus inilah yang di masa modern kekinian ini yang hidup bersama kita, hidup di dalam kita, dan memampukan kita melakukan hal-hal yang secara logika, secara akal manusia mustahil, tidak mungkin. Tapi bersama dengan pribadi Roh Kudus, kita dimampukan untuk memiliki keberanian bersaksi, untuk memiliki keberanian menjadi garam dan terang dunia dimanapun berada, untuk memiliki keberanian memulai usaha baru bersama dengan Tuhan, untuk memiliki keberanian mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dunia mungkin saat ini dipenuhi dengan ketakutan COVID-19. Dunia mungkin saat ini, dunia bisnis, dunia usaha, rumah tangga mengalami kekalutan terhadap corona atau COVID-19. Tapi ketika kita percaya bahwa Roh Kudus, pribadi Roh Kudus ini adalah sahabat yang senantiasa beserta dengan kita, dimanapun kita, apapun yang kita kerjakan, percaya Roh Kudus bersama dengan kita. Dan di minggu pencurahan Roh Kudus ini, kiranya tidak menyurutkan iman percaya kita, tidak menyurutkan semangat kita untuk kita senantiasa mempercayai bahwa Roh Kudus pribadi yang menjadi penolong dalam hidup kita, Parakletos itu hadir dalam setiap susah dan duka hidup kita. Mari kita serahkan seluruh keluhan kita, kesulitan, kesusahan kita, bersama kita jalani dengan pribadi Roh Kudus ini, Bapak Ibu. Sebagai penutup, Bapak Ibu yang terkasih, saudariku, jadi setelah kita memperingati kenaikan Yesus terangkat ke surga, mari kita refleksikan bagaimana hidup baru kita di dalam Dia. Bagaimana hidup baru kita bersama dengan pribadi Roh Kudus. Dan apa hal-hal yang telah kita kerjakan bersama dengan pribadi Roh Kudus saat ini. Mungkin kau saat ini dengan masalah keluarga. Mungkin kau saat ini dengan masalah keuangan. Mungkin kau saat ini merasakan kembali lagi tidak ada orang yang mempedulikan. Bapak yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa Roh Kudus bukanlah kuasa, Roh Kudus bukanlah impartasi, namun Roh Kudus adalah seorang pribadi, person yang selalu ada dan selalu siap menolongmu dan menolongmu. Apapun masalah yang kau alami, percaya Roh Kudus sanggup menolong, karena Dia adalah Parakletos dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur bahwa kenaikan Yesus ke surga merupakan suatu awal permulaan hidup baru. Terlebih bagi kami, anak-anak-Mu yang mulai belajar menjadi seorang Kristen yang sejati, yang mulai mau menapaki langkah-langkah kami kembali. Mungkin saat ini di antara kami ada yang mulai kehilangan semangat dan kasih mula-mula kami bersama dengan Engkau. Kiranya melalui peristiwa kenaikan Yesus, kami memperoleh keyakinan bahwa Roh Kudus pribadi penolong itu
telah hadir dalam setiap sisi-sisi hidup kami. Biarlah pribadi Roh Kudus tersebut senantiasa memampukan kami untuk melewati setiap ketakutan kami, untuk mengalahkan setiap kekecewaan dan keputusasaan kami. Kami yakin Tuhan, bahwa melalui pribadi Roh Kudus, Tuhan sendiri yang mengubahkan kami, Tuhan sendiri yang memampukan pikiran dan hati kami untuk memiliki hati dan pikiran Kristus. Sungguh kami mengucap syukur untuk hari ini, di mana kami menerima kabar baik bahwa pribadi Roh Kudus itu senantiasa beserta dengan kami dan bahkan di dalam kami, mulai hari ini sampai Maranatha. Mari kita angkat kedua tangan kita akan akhiri ibadah pada saat ini. Bapa yang bertata dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan telah pimpin kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Ibadah kami berjalan dengan baik. Kami percaya Roh Kudus, Engkau akan bekerja dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus akan terus bekerja dalam kehidupan kami. Kita angkat kedua tangan kita. Percayalah, apapun yang kamu kerjakan, Tuhan buat berhasil. Diberkati usaha pekerjaan saudara, diberkati rumah tangga dan keluarga saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang kekasih, damai sejahtera mengalir dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.